Ya, untuk yang ketiga ada daerah neritik. Daerah neritik merupakan daerah laut dangkal. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya sampai ke dasar. Kedalaman daerah ini dapat mencapai 200 meter. Biota yang hidup di daerah ini adalah plankton, nekton, neston, dan bentos. Yang keempat ada daerah abisal. Daerah abisal adalah daerah laut yang kedalamannya lebih dari 200 meter. Daerah ini gelap sepanjang masa, tidak terdapat produsen. Cahaya matahari tidak seluruhnya dapat menembus dalam lautan. Berikut ini adalah pembagian zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Pertama, zona fotik, wilayah perairan laut yang dapat ditembus sinar matahari, kedalaman hingga mencapai kurang lebih 200 meter. Beragam jenis biota hidup di zona ini seperti terumbu karang, ikan, rumput laut, dan lainnya. Kedua, zona twilight, wilayah titik remang-remang yang minim cahaya sehingga jumlah produsen kurang sebab mereka tidak bisa melakukan aktivitas fotosintesis. Kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Contoh hewan laut yang hidup di zona ini antara lain ikan paus, hiu, dan gurita. Ketiga, zona afotik, wilayah di mana tidak sedikit pun cahaya matahari dapat menembus kedalaman lautan. Zona ini disebut laut dalam, dan biota yang hidup di sini adalah biota-biota unik seperti biota yang memiliki kemampuan menghasilkan cahaya sendiri atau sering disebut juga bioluminescene. Berdasarkan cahaya tersebut dihasilkan dari reaksi zat kimia tertentu yang diproduksi oleh makhluk tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam komunitas di dalam ekosistem air laut. Menurut fungsinya, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sebagai produsen, yang kedua adalah sebagai konsumen, dan yang ketiga adalah sebagai zooplankton. Disebut sebagai produsen adalah hewan-hewan yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah fitoplankton yang di sini adalah sebagai penghasil proses fotosintesis yaitu oksigen yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Di sini yang dimaksud dengan konsumen adalah ikan-ikan yang memangsa dari produsen. Contohnya adalah ikan-ikan yang memang sebagai karnivora. Dan di dalam laut terdapat berbagai jenis filum yang memang dapat memakan dari produsen. Kemudian yang ketiga adalah zooplankton. Zooplankton adalah hewan-hewan yang mana memang dia adalah sebagai pemakan bangkai ataupun sebagai pemakan sampah. Kemudian di dalam ekosistem perairan dalam terdapat sebagai daerah abisal yang memang di situ adalah daerah gelap sepanjang masa. Di sini tidak terjadi proses fotosintesis dikarenakan cahaya tidak dapat masuk ke dalam daerah tersebut sehingga proses fotosintesis pun tidak terjadi. Dan di dalam abisal ini hanya ada konsumen dan juga zooplankton sebagai pengurainya sehingga struktur dari rantai makanannya tidak terjalin sangat baik. Dan di situ terjadi proses fotosintesis yang sangat sedikit karena cahayanya juga yang masuk sangat minim sekali. Masalah ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah salah satu dari ekosistem perairan di bumi. Ekosistem ini termasuk samudra, rawa, garam, dan ekologi intertidal, muara sungai dan laguna, bakau, dan terumbu karang, laut dalam, dan dasar laut. Mereka dapat dibandingkan dengan ekosistem air tawar yang memiliki kandungan garam yang lebih rendah. Masalah lingkungan mengenai ekosistem laut adalah eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Misalnya, penangkapan ikan secara berlebihan spesies tertentu, pencemaran laut, perubahan iklim, dan membangun di daerah pesisir. Nah, kami kan sudah menjelaskan nih teman-teman. Gimana dengan penjelasan kami? Sudah jelaskan? Kalau memang kurang jelas, kami juga menyediakan link PowerPoint yang telah kami sediakan di deskripsi. Bisa di-download ya. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam ucapan dan penyampaian materi kami kurang baik dan ucapan kami banyak yang salah karena kami juga masih dalam proses belajar. Kemudian kami dari kelompok 3 juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zainul Mutakin
SSI, MSI, karena berkat bimbingan dari Pak Zainul kami bisa menyampaikan materi dengan cara yang kami desain seperti ini. Semoga mudah diterima dan juga bisa dipahami oleh semua teman-teman. Kemudian tak lupa kami mohon bantuannya like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi dan juga bisa mengembangkan apa yang telah kami miliki saat ini. Dan jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.